Situs Bre Kahuripan atau lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Punden Majapahit ini sedang diekskavasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bre Kahuripan merupakan raja bawahan dari kerajaan Majapahit. Adapun Bre Kahuripan yang bernama Dyah Gitarja ini merupakan putri dari Raden Wijaya dan Dyah Gayatri dan merupakan adik tiri dari Raja Majapahit yaitu Jayanegara. Dyah Gitarja menjadi Raja Majapahit menggantikan Jayanegara pada tahun 1329. Kemudian bergelar Sri Tribhuwana Tunggadewi, Maharaja Jayawisnuwardhani. Akan tetapi Tribhuwana Tunggadewi ini sering dipanggil Raja Putri untuk membedakan dengan istilah ratu yang dalam tradisi kerajaan Jawa memiliki makna yang luas. Awalnya banyak yang meragukan kepemimpinan Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi ini karena belum pernah ada sejarah bahwa kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi Tribhuwana Tunggadewi berhasil menepis skeptisme tersebut, bahkan beliau menjadi pembuka gerbang kerajaan Majapahit menuju masa kejayaan. Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi inilah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit. Pada tahun 1343 Masehi, Tribhuwana Tunggadewi melakukan ekspansi besar-besaran untuk menaklukkan kerajaan berdahulu di Bali dan kerajaan lainnya yang ada di Nusantara. Pada tahun 1351 setelah mengeluarkan prasasti Singasari dan bersamaan dengan wafatnya ibunda yang bernama Gayatri, Tribhuwana Tunggadewi meletakkan jabatannya dan kembali menjadi Bre Kahuripan serta tergabung dalam Sabta Prabu. Menurut kitab Pararaton, Bre Kahuripan meninggal dunia setelah pengangkatan Gajah Engon sebagai patih pada tahun 1371 Masehi dan didarmakan dalam Candi Pantarapura yang terletak di Desa Klinterejo. Seiring berjalannya waktu, petilasan Tribhuwana Tunggadewi yang terletak di Desa Klinterejo ini pun tertimbun tanah. Dan saat ini telah dilakukan ekskavasi yang dimulai sejak tanggal 8 September sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 yang bertujuan untuk menggali dan menemukan bentuk asli serta fungsi bangunan dan situs Bre Kahuripan atau Punden Majapahit ini. Dalam ekskavasi situs Bre Kahuripan, banyak sekali ditemukan benda-benda sejarah seperti sebuah yoni, yaitu sebuah bangunan yang menjadi tempat pemujaan umat Hindu. Adapun yoni itu sendiri dibuat pada tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi yang terpahat pada salah satu sisi yoni. Kemungkinan yoni yang melambangkan kesuburan ini mempunyai ukuran panjang 190 cm, lebar 185 cm,
dan tingginya 126 cm. Selain itu, di sebelah barat dan utara situs juga ditemukan struktur batu bata merah kuno dan fragmen yang berupa batu andesit yang kemungkinan merupakan lantai dari bangunan kuno yang berukuran sekitar 13,60 meter. Selain itu juga ditemukan pecahan genting dan bongkahan batu andesit dengan warna yang berbeda, serta ditemukan pula sebuah arca yang membentuk relief. Pada saat para pekerja mulai menggali situs Bre Kahuripan ini, pada kedalaman sekitar 2,3 meter ditemukan sebuah struktur bangunan berundak yang tersusun dari batu-batu merah dan juga batu andesit. Adapun susunan batuan tersebut sudah terlihat sekitar 11 tingkat ke bawah. Selain itu, pada bagian bawah yoni terdapat bangunan seperti sebuah pintu air, dan uniknya di dalam saluran atau pintu air tersebut terlihat jelas terdapat genangan air. Menurut Kitab Negara Kertagama, situs Bre Kahuripan yang mempunyai luas kira-kira sekitar 25 kali 25 meter persegi ini dibangun oleh Prabu Hayam Wuruk yang khusus untuk mendarmakan ibundanya yang bernama Tribhuwana Tunggaldewi. Dahulu situs Bre Kahuripan ini berfungsi sebagai kuil atau tempat pemujaan agama Hindu pada zaman Majapahit. Ada sebuah cerita yang beredar luas di masyarakat setempat bahwa dahulu kuil Bre Kahuripan ini sering digunakan oleh para petinggi kerajaan Majapahit untuk bersemedi. Bahkan konon katanya Resi Maudara, Sabdo Palon, bahkan Noyo Genggong pun pernah bersemedi di sini.
Sampai di sini dulu ulasan kami mengenai situs Bre Kahuripan ini. Semoga dengan berlangsungnya ekskavasi ini dapat ditemukan bentuk dan fungsi dari situs tersebut, sehingga dapat menarik minat para generasi muda untuk mengingat dan menguri-uri sejarah nenek moyang kita. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.